Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu malaikati alaih. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Kesempatan ini kita akan bahas tema yang sangat penting dalam agama kita, yaitu As-Sirah Nabawiyah. Poin ini atau bahasan ini akan berkisar membahas banyak sekali yang berhubungan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, proses turunnya Al-Quran, proses penyebutan hadis-hadis Nabi SAW, pengenalan dan mengetahui ciri-ciri orang-orang munafik dan orang kafir, serta yang paling puncaknya adalah mengenal kebenaran agama Islam itu sendiri. Sebelumnya saya mulai dengan sirah. Sirah itu artinya sejarah atau perjalanan. Bisa dikatakan sirah itu perjalanan hidup atau perjalanan dilakukan oleh seseorang di malam hari, seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Isra itu diambil sama, jadi perjalanan, tapi lebih terfokus kalau Isra malam jalan hari, jalan di malam hari. Kemudian kalau sirah lebih fokus kepada perjalanan hidup. Kemudian kalau kita kuatkan dengan alif lam dikatakan as-sirah, berarti perjalanan hidup tertentu yang dimaksudkan, ada target. Makanya sebagian ulama mengatakan disebutkan dengan as-sirah. Kalau sirah saja berarti masih belum jelas, berarti ada perjalanan hidup tertentu yang dimaksudkan. Sebagian lagi mengatakan tidak menggunakan alif lam, sirah saja, karena ada penguatan setelahnya an-nabawiyah. Nabawiyah diambil dari kata-kata naba, berita, atau nabi itu pembawa berita. Nabawiyah berarti kenabian, jadi sejarah hidup kenabian. Lalu pakai alif lam An-Nabawiyah berarti ada nabi khusus yang dimaksudkan oleh bahasan ini. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedang membahas sejarah orang yang paling sempurna di muka bumi ini, seorang raja yang sempurna, seorang nabi yang sempurna, seorang laki-laki yang sempurna secara umum, seorang ayah yang sempurna, suami yang sempurna, pemimpin negara yang sempurna, pedagang yang sempurna, semuanya. Sampai ulama mengatakan tidak ada kekurangan dari sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW, karena hampir semuanya beliau kerjakan dengan sempurna. Pada saat beliau menjadi pedagang, beliau menjadi pedagang yang baik, jujur, amanah, profesional, punya keuntungan yang banyak, tidak menzalimi orang lain. Pada saat beliau menjadi pemimpin negara, beliau menjadi pemimpin yang baik, raja yang adil. Beliau menjadi nabi, beliau nabi penutup, nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta, bukan hanya sekedar nabi untuk kaumnya sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua nabi-nabi sebelum beliau diutus khusus untuk kaumnya, makanya beliau mengatakan seluruh nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi memang berbeda. Beliau lebih sempurna daripada nabi-nabi yang lain. Pada saat beliau menjadi seorang suami, beliau juga sempurna. Sebagaimana akan kita jelaskan, karena salah satu poin-poin yang sangat penting dipelajari dari sirah adalah mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pada saat menjadi ayah, juga menjadi ayah yang tauladan, sempurna. Jadi hampir semuanya sisi kehidupan yang dibutuhkan dan itu dilalui oleh manusia di muka bumi ini dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Dan ada hikmah yang paling besar, kenapa diutusnya Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi sebelum beliau juga termasuk dari kalangan manusia. Kenapa bukan malaikat yang Allah turunkan dari langit sehingga bisa menjadi rasul? Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kalau seandainya di muka bumi ada malaikat-malaikat yang berjalan, maka kami akan utus juga rasul untuk mereka para malaikat. Tapi diutusnya manusia
dari kalangan kita, tapi memang sempurna, gunanya untuk bisa dicontohi. Jadi Nabi Muhammad SAW seperti kita. Beliau juga lahir dari rahim seorang ibu, melalui masa anak-anak, beliau remaja, beliau menikah, kemudian beliau menjadi ayah, beliau tua, lalu beliau meninggal. Beliau juga sakit, beliau juga sedih, beliau juga senang. Jadi itu kita pelajari semua. Dan ini poin penting dari sisi agama. Jadi bukan hanya mempelajari tentang hukum-hukum halal haram saja, tapi mempelajari siapa yang membawa hukum-hukum tersebut, bagaimana kehidupan mereka. Nabi SAW tidak setiap hari kegiatannya di sejadah saja duduk sholat, tapi ada kegiatan seperti kita. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau capek, beliau marah, beliau sedih, beliau senang, gitu kan. Beliau juga menikah, beliau punya anak, beliau punya masalah-masalah yang sedang dihadapin. Dan semua itu gunanya untuk kita pelajari, supaya kita jadikan beliau sebagai suri tauladan. Itu manfaat utama kenapa diutusnya dari kalangan manusia. Baik, dalam pembukaan pelajaran Sirah Nabawiyah ini, kita akan masuk di pertemuan pertama tentang masalah manfaat mempelajari sirah. Apa sih gunanya Bapak Ibu hadir di kelas sirah ini, kemudian belajar? Paling sedikit ada 6 poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dan ini yang paling induk daripada manfaat mempelajari sirah adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal lebih dalam siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Dari sisi khalqiyah, ciptaan fisik beliau. Bagaimana sih fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Warna kulitnya, rambutnya, ya, bentuk tubuhnya, semua dipelajari dalam sirah. Gunanya, salah satu gunanya adalah agar kita mengenal beliau walaupun tidak sempat melihat atau hadir bersama beliau. Juga dari sisi lain, Nabi SAW bersabda, siapa yang melihatku dalam mimpinya maka berarti dia melihatku dan syaitan tidak akan menjelma menyerupaiku. Berarti memang mengenal fisik Nabi SAW perlu dalam Islam. Dan itu diketahui dari sirah. Kemudian dari sisi khuluqiyah, sisi akhlaknya beliau, perilaku sehari-hari dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan sesama kaum muslimin, sahabat yang datang mengeluh pada saat punya masalah, bagaimana beliau pecahkan, kemudian menghadapi orang-orang kafir, dalam berdagang, bertetangga, berpolitik, ya, sampai berperang di medan perang, semua itu dijelaskan dalam sirah. Bagaimana kehidupan beliau. Kemudian juga dari sisi syakhsiyah, kepribadian Nabi Muhammad SAW, bagaimana pribadi beliau, sehingga dicontohi oleh semua ayah, semua anak, semua ya, suami, semua pemimpin. Kemudian siapa yang mendampingi beliau dari istri-istrinya juga menjadi suri tauladan bagi semua wanita muslimah. Bagaimana mereka menjadi istri, bagaimana mereka menjadi pendamping, bagaimana mereka menjadi ibu, dan seterusnya. Kemudian juga dari sisi hayat az-zawjiyah, kehidupan beliau berumah tangga, bagaimana beliau membangun tatanan rumah tangga, bagaimana beliau berlaku adil, bagaimana beliau menaungi dan mendidik istrinya, anak-anaknya, semua juga menjadi suri tauladan, dan itu dipelajari dari sirah. Karena kalau kita belajar hadis, kita akan temukan hadis itu lebih banyak berbicara masalah hukum, kan gitu. Artinya banyak orang pelajari hadis, hadis semua membahas, termasuk sirah yang diambil daripada materi tentu silsilah hadis ya. Jadi sanad-sanad hadis yang digabungkan, tapi sirahnya lebih banyak bicara tentang bagaimana kehidupan sehari-hari sih. Kehidupan sehari-hari ini yang perlu. Apakah Nabi SAW tadi saya bilang contohnya 24 jam di sejadah? Enggak. Beliau bergerak, beliau makan, beliau tidur, beliau marah, beliau senang, gitu kan. Semua itu ada dalam kehidupan beliau. Berarti normal-normal saja kalau kita lalui. Tapi kita butuh menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Bagaimana pada saat marah, bagaimana pada saat senang. Ya. Itu semua dipelajari. Bukankah Nabi Muhammad SAW itu pada saat senang beliau sujud syukur? Misalnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Nabi SAW setiap menerima berita gembira beliau langsung sujud syukur.
Kemudian pada saat beliau menghadapi musibah seperti apa? Beliau menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangganya, gitu kan? Bagaimana beliau mengontrol atau menyelesaikan permasalahan dengan sangat baik. Tidak dengan emosional, tapi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Waktu Aisyah cemburu dengan Sofia, ya karena memberikan kurma pada saat waktunya untuk Aisyah, maka Aisyah sempat menepis piring yang dikasih hadiah oleh Sofia karena dikasih kurma. Merasa Aisyah mengatakan, kenapa harus ya waktu saya diganggu, bahasanya Aisyah begitu. Lalu dia memukul piring tersebut sehingga berantakan kurmanya. Bagaimana cara Nabi SAW sebagai suami memecahkan kasus ini? Beliau tidak marah dengan Aisyah. Beliau diam saja, lalu beliau berkata kepada pembantunya Sofia yang membawa kurma itu, mengatakan, pungutlah kurma-kurma ini karena ibumu sedang cemburu. Begitu saja selesai. Jadi nggak butuh dibalas dengan marah ataupun dengan emosional. Setelah itu Aisyah malu sendiri, tidak jadi marah gitu kan. Contohnya Nabi SAW bagaimana mendidik dalam rumah tangganya. Nanti akan kita lebih banyak memberikan contoh-contoh masalah ini. Kemudian masalah ijtimaiyah, kehidupan sosial. Bagaimana beliau hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Ya. Bagaimana beliau selesai sholat bertanya siapa di antara sahabat yang tidak hadir. Kalau ada yang sakit dijenguk, ada yang meninggal takziah, hadiri jenazahnya, gitu kan. Ada yang lagi bepergian ditanya kapan pulang, siapa yang naungi keluarganya, gitu kan. Nabi SAW peduli secara sosial. Nggak ada masyarakat Madinah yang tidak Nabi SAW tahu keadaannya, semua diketahui sebagai seorang pemimpin yang luar biasa gitu. Kemudian secara iktisadiyah, ekonomi, bagaimana beliau mengatur ekonominya, pengeluaran masuknya dana di rumah tangga beliau untuk negara, kan gitu. Bagaimana beliau membagi zakat, bagaimana beliau membagi sedekah, bagaimana beliau mengatur dan membagi ghanimah, harta rampasan perang, gitu kan. Itu semua teratur rapi dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita akan dapatkan nanti di sirah, gitu kan. Kemudian juga dari sisi sia-sia atau siasa, sia-sia artinya sia-sia ini siasa politik. Bagaimana beliau membangun sebuah negara Islam di Madinah, gitu kan? Bagaimana beliau memimpin, mengatur masalah-masalah yang sedang dihadapi di masyarakat. Bagaimana beliau mempertahankan Madinah menjadi basis pusat ya negara Islam, dan terus beliau ekspansi, melebarkan sayap Islam ini kemana-mana, termasuk kota-kota terdekat seperti kota Mekah dan beberapa kota-kota yang lain. Dan tujuan semua itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan mencontohi beliau. Itu tujuannya. Jadi kita harus tahu juga Allah ingin kita sadar bahwasanya sebagaimana kita manusia punya kekurangan. Nah, Nabi yang saya utus untuk kalian contoh ini juga sama dengan kalian. Tinggal diciplak saja. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan buat kalian. Semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi, ikutin saja. Ciplak saja, cara makannya, cara berpakaian, cara bergaul, cara berpolitik, cara berekonomi, semua ikutin. Apapun yang kita ingin lakukan, maka tanya bagaimana Nabi Muhammad SAW lakukan, karena beliau lakukan semuanya. Aktivitas dalam rumah, aktivitas di luar rumah, semua itu kita contohi. Suri tauladan, ikutin semuanya. Bahkan sahabat ridwanullah alaihim itu selalu memperhatikan Nabi jalan bagaimana, Nabi pakai baju apa, bagaimana sisiran rambutnya. Lalu sahabat mencontohi itu semua. Ya sebagai bentuk tauladan, karena Allah yang menyuruhkan, itu bentuk ibadah. Itu adalah bentuk ibadah. Jadi semua itu untuk dicontohi apa yang beliau lakukan, dan ini khusus kata Allah SWT, liman kana yarjullah, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah hari kiamat, ya, kemudian mendapatkan apa yang Allah janjikan dari surga dan pahala yang besar hari kiamat, dan juga ingin berzikir dengan Allah, zikir yang banyak. Yang ingin lebih banyak mengetahui tentang Allah, belajar tentang ilmu berhubungan dengan Allah, maka dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya. Bayangkan aja kalau ada seorang teman kita, orangnya bijaksana, orangnya mungkin dari sisi ekonomi bagus, sisi pendidikan bagus, gitu kan, secara fisik bagus. Lalu kita merasa bangga karena mencontohi dia. Ya, mungkin cara dia
memimpin rumah tangga kalau seorang suami bagus misalnya, mendidik anak-anaknya dimasukkan di sekolah yang bagus, dia bagaimana menuntun istrinya, membina, mendidik itu bagus, kemudian dia mengatur tatanan rumahnya, kemudian tempat kerjanya, semuanya rapi, waktunya on time, maka kita merasa nyaman kalau mengikuti mencontoh orang-orang begini daripada orang yang serabutan, tidak jelas, tidak ada pengaturan waktunya, kan gitu, tidak tahu apa yang dia lakukan, sebentar janjian di sini, janjian di sana, tidak tepat waktu, nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran besar kepada kita dari sirah beliau, dari sejarah beliau. Makanya ulama mengatakan mempelajari sirah itu adalah luar biasa. Itu akan menjadikan kita menjadi seperti Rasulullah SAW. Itu kan menjadi seperti beliau benar-benar dicontohi dalam kehidupan kita keseharian. Baik, kita akan masuk di sini poin pertama dulu saya rincikan. Jadi ada 6 poin. Poin pertama adalah mengenal Nabi SAW dari semua sudutnya tadi. Fisiknya, akhlaknya, kepribadiannya, kehidupan berumah tangganya, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonomi, kehidupan politik. Ya, tujuannya untuk diciplak, gitu kan? Nanti kita masih akan rincikan poin ini. Kemudian poin kedua adalah mengenal atau ma'rifatus sahabah khassatan al-mubasyirin bil jannah. Dengan belajar sirah kita lebih mengenal sahabat-sahabat Nabi. Dan terutama 10 orang yang dijamin masuk surga. Kita akan tanya nanti dari sirah, kita akan tahu Abu Bakar adalah seorang sahabat, mertua Nabi, tapi manusia seperti kita, biasa. Beliau juga makan, beliau minum, beliau tidur, tapi beliau dapat jaminan surga. Semestinya jangan cuma dikenang, jangan cuma bilang, oh ya Abu Bakar jamin surga ya, sudah selesai. Enggak, cari tahu apa penyebabnya, apa yang dia kerjakan keseharian. Nanti akan kita berikan contoh-contoh dalam masalah ini, dan itu didapatkan dari sirah Nabi, gitu kan, dari sejarah Nabi, karena mereka hidup bersama Nabi SAW. Pada saat mereka punya masalah langsung menghadap kepada Nabi SAW. Kemudian kisah Umar, kisah Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, sahabat-sahabat yang masuk surga semua. Kenapa mereka yang masuk surga? Kita contohin. Dan bukan mustahil kata ulama orang yang mengikuti mereka bisa seperti mereka, kan gitu. Nanti kita berikan contoh-contoh juga. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui atau ma'rifati sababun nuzul. Mempelajari sirah itu kita akan lebih banyak mengetahui tentang sebab turunnya ayat. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu yang turun karena sebab terjadi, kan gitu. Misal ada sahabat lagi masalah dalam rumah tangganya, lalu bertanya kepada Nabi SAW, Nabi SAW mendapatkan wahyu dari langit, turunlah ayat perceraian, ribut dalam rumah tangga, atau masalah anak, hak asuh anak atau anaknya diasuh, kemudian kehidupan rumah tangga yang ideal. Jadi dijelaskan, turun, ada kasus terjadi peperangan misalnya, maka Allah SWT turunkan firman-Nya, dan sebabnya karena peperangan yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir. Maka berarti kita akan lebih faham pada saat baca ayat saja dengan terjemahannya. Ada ayat yang bisa langsung difahami, ada ayat yang tidak bisa, memang harus mengetahui sebab nuzulnya, sebab turunnya. Jadi sebab turun itu akan menjelaskan kepada kita apa maksud tujuan daripada ayat itu. Nanti akan kita berikan contoh juga masalah ini. Kemudian yang keempat adalah sababul wurud, ma'rifatu sababul wurudul hadis. Sebab kita mengetahui, ya, atau kita mengetahui dari sirah sebab disebutkannya hadis. Sababul wurud namanya. Nanti kita juga berikan contoh-contoh, ya, bahwasanya ada hadis-hadis Nabi itu ada sebabnya Nabi sebutin. Nah, sebabnya ini kalau kita tahu, kita akan hubungkan dengan kehidupan kita, realita kehidupan kita sehari-hari. Maka kita lebih paham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dan hukum itu. Kemudian yang kelima adalah ma'rifatul munafiqin wal kuffar. Ini saya gabungkan aja, mengetahui ciri-ciri, gitu kan, dan sifat-sifat karakter orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi kita nggak boleh sembarangan memunafikkan orang, gitu kan, atau mengkafirkan orang. Tetapi kita melihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan atau mencap seorang itu munafik atau seorang itu kafir. Sehingga apa yang sering terjadi sekarang, banyak kelompok-kelompok yang mengaku dirinya Islam tapi sembarang saja mengkafirkan orang, ini sekeliru. Ya, tidak mencontohi Nabi SAW. Kemudian yang keenam adalah ma'rifatu dinil haqqil Islam wal izzatu bihi. Kita mengenal agama Islam ini dari sirah. Karena sirah itu menyebutkan sejarah dari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sampai Nabi mati. Berarti kan proses Islam diperkenalkan di situ semua. Nanti kita akan tahu tuh
prosesi turun-turunnya hukum, gitu kan? Ada ayat-ayat atau surah-surah yang turun di Mekah namanya Makkiyah, ada yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Apa isi-isinya? Nah, nanti kita akan lebih tahu dan akhirnya kita sampai pada titik karena kita ikutin dari awal Islam itu diturunkan atau diajarkan sampai Nabi SAW meninggal dan sempurna. Berarti kita akan lebih paham nanti tentang kebenaran Islam dan kita lebih bangga dengan itu nanti. Kita akan lebih kokoh bisa berpegang pada agama ini karena mempelajari sirah tadi. Ini 6 poinnya, maka kita akan rincikan satu persatu. Poin pertama adalah mengetahui Nabi SAW, mengenal Nabi SAW dari sisi khalqiyah. Mungkin di awal kelas hadis dulu sudah pernah kita jelaskan, tapi saya ulangi sepintas. Nabi SAW adalah orangnya sangat putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Dan beliau memiliki alis yang tebal serta seperti busur panah. Beliau memiliki kelopak mata yang besar, ya, bola mata yang besar. Kemudian dipenuhi dengan bulu mata yang lebat dan beliau memiliki bola mata yang warna putih, yang putih bersih dan hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat berkata, kalau kami ingin bercermin di mata Rasulullah SAW, kami bisa bercermin. Kami bisa bercermin, gitu kan? Karena jernihnya. Beliau memiliki hidung yang mancung dan lancip, gitu kan? Jadi hidungnya itu bukan mancung saja, ada orang mancung melebar, tapi ini enggak, mancung dan lancip, gitu kan? Jadi hidung yang sangat sempurna. Kemudian beliau memiliki bibir, pipi dan dahi yang sepadan dengan wajah beliau. Karena wajah beliau disebutkan dalam hadis ini juga tidak bulat, tidak oval. Lalu beliau memiliki rambut yang lebat berwarna hitam, kadang-kadang beliau biarkan sampai di kuping atau di pundak beliau alaihissalatu wassalam. Beliau juga memiliki anggota tubuh yang banyak dipenuhi oleh bulu, dari janggut beliau terjaga atau terpelihara sampai ke dada beliau yang lebat, lengan dan kaki yang dipenuhi dengan bulu yang lebat. Kemudian Nabi SAW juga memiliki fisik yang sangat kekar, pundak yang lebar, dada yang bidang dan perut yang terus seperti batu yang keras. Nah, beliau secara fisik sangat sempurna. Secara fisik sangat sempurna. Dan memang beliau seperti umumnya para nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua nabi itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki normal. Semua nabi, dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad AS. Jadi semua diberikan. Makanya kisah Nabi Musa pada saat memindahkan batu yang ditutupi di sumur di wilayahnya Syuaib yang itu alaihissalam, maka batu itu diangkat dengan 10 orang baru bisa, dan setiap pagi mereka angkat 10 orang itu lalu ditutup lagi pada saat terbenam matahari karena tidak ingin orang lain dari keluar negeri Madian mengambil air sumur itu, dikhawatirkan kering. Maka waktu Nabi Musa AS lari dari Mesir dikejar oleh Fir'aun sampai ke negeri Madian, beliau menemukan 2 orang wanita yang sedang berdiri dekat sumur tapi sudah ditutup batunya. Kan? Harus tunggu besok pagi, tapi mereka butuh air. Pada saat Nabi Musa bertanya kepada mereka, ma khatbukuma, apa urusan kalian? Maka mereka mengatakan, la nasqi hatta yusdir riya. Kami nggak bisa mengambil air kecuali harus dipindahkan di batunya. Wa abuna syekhun kabir, dan ayah kami orang tua, nggak mampu gitu. Maka yang terjadi adalah prosesi Nabi Musa AS memindahkan batu itu sendirian, yang harus diangkat dengan 10 orang, gitu kan? Baru memberikan air kepada mereka. Kemudian mereka pun pulang dan kisah Nabi Musa berjalan sendiri nantinya, atau nanti ada bahasan sendiri. Baik, Nabi Muhammad SAW juga begitu. Beliau orang yang memiliki fisik yang sangat sempurna. Dari sisi akhlaknya juga begitu. Beliau diikuti sempurna fisik ini alaihissalam, diikuti dengan sempurnanya akhlak, karakter yang luar biasa gitu. Beliau selalu berlemah lembut, beliau selalu santun, beliau bijaksana, beliau tegas tapi tidak keras. Masalah haram gitu kan, tapi tidak keras. Beliau tegaskan ini tidak boleh, ini boleh. Tapi semua diikuti dengan ketegasan dan diikuti dengan kebijaksanaan. Jadi sempurna sekali gitu. Orang kalau mengikuti sejarah beliau alaihissalam, maka kita akan temukan figur orang yang pantas. Kalau ada orang begitu sekarang, ya itu maka luar biasa. Ya, mencontohi beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara pelajaran yang paling besar dari sisi akhlak adalah dimulai dari rumah tangga beliau. Bagaimana Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling kenal figur seorang laki-laki adalah istrinya. Mungkin dia di luar rumah menjaga wibawanya, tapi dalam rumah dia amburadul gitu kan. Mungkin dia malah kasar, malah dia keras, malah dia tidak mendidik, tapi di luar dia menjaga wibawa. Nah, kesuksesan dalam Islam bagi seorang laki-laki memimpin adalah pada saat dia berhasil memimpin rumah tangganya. Ya, maka otomatis dari ruang lingkup kecil ini dia akan pindah ke pemimpinan yang besar di luar sana, gitu kan. Jadi itu tolok ukurnya dalam Islam. Maka ditanya Aisyah, disuruh jujur oleh para sahabat, diminta jujur. Wahai Aisyah,
kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujurlah kepada kami bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bermuamalah dengan kalian? Maka jawaban Aisyah ringkas radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu adalah seperti Al-Quran. Saya nggak bisa jawab gitu. Bahasa sederhana Aisyah, saya nggak bisa jawab. Sebagaimana kalian lihat Al-Quran sempurna, begitulah Nabi SAW. Sempurna sekali. Beliau selalu memecahkan permasalahan dengan baik, dengan santun. Jadi akhlaknya baik sekali. Dari sisi yang lain juga akhlaknya beliau sangat terkenal dengan ya, kejujuran, amanah. Kita sudah tahu bagaimana ada julukan Al-Amin, itu kan diberikan di Mekah. Dan itu sebabnya nanti akan kita pelajari dalam sirah kita juga bagaimana beliau pernah dititipkan barang yang dibeli oleh seseorang yang berasal dari keluar kota Mekah. Kemudian orang itu tawaf. Selesai tawaf pun dia lupa kalau dia pernah beli barang dari seseorang bernama Muhammad di pasar Ukaz di Mekah. Gitu kan? Dia 3 hari kemudian baru dia ingat. Dia datang, dia buru-buru datang ingin ke pasar, takut barangnya hilang. Dia temukan Nabi SAW tetap dalam kondisi yang sama 3 hari yang lalu, nggak bergerak, nggak meninggalkan barang dia. Jadi menjaga sebagai amanah. Setelah itu tersebarlah berita di satu Mekah, bahkan seluruh jazirah Arab, Muhammad adalah Al-Amin. Dan nanti akan kita lihat bagaimana dalam sirah kita pelajari orang-orang Quraisy pun orang kafir, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab yang benci dengan beliau sallallahu alaihi wasallam mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dan ini luar biasa. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan Nabi SAW tidak pernah bohong sekalipun dalam hidupnya. Tidak pernah sekalipun tidak pernah bohong walaupun benar-benar bercanda. Tidak pernah beliau bohong satu kali pun dalam hidupnya. Beliau tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut. Ini satu hal yang susah gitu ya. Tapi bisa terjadi kalau orang mau. Bisa terjadi kalau orang mau. Minimal kalau pernah dilakukan bertaubat lalu memperbaiki dari sekarang ke depan. Kan gitu. Tapi kita punya tauladan yang kita lihat bagaimana Nabi SAW telah mencontohkan bisa terjadi itu. Kemudian beliau sangat ramah, santun, menyapa siapa saja. Menyapa siapa saja, memberikan salam pada anak kecil, orang besar, yang dikenal atau tidak dikenal. Kalau beliau berpapasan, beliau memulai memberikan salam, gitu kan? Beliau memberikan salam. Dan yang paling luar biasa adalah contoh juga atau pemaparan dan pengakuan pembantu beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Anas bin Malik. Jadi kalau bapak ibu nanti lihat dalam riwayat-riwayat hadis ada tertulis dari Anas ibn Malik. Ini pembantu Nabi. Anas bin Malik ini berkata, saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Belum pernah sekalipun, ini pengakuan pembantunya, belum pernah sekalipun gitu kan, saya temukan Nabi SAW berteriak-teriak atau menghardik baik istrinya ataupun pembantunya. Jadi nggak pernah. Kita bisa temukan bagaimana itu. Kadang-kadang mungkin kita masih dalam kondisi ya emosional atau lagi tidak nyaman, kemudian pembantunya juga buat masalah, mungkin kita marah-marah, kan gitu. Tapi ini tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang membuat sampai disebutkan dalam banyak riwayat Anas bin Malik, kemudian Zaid bin Haritha, ada beberapa pembantu-pembantu Nabi yang laki-laki ini, itu mereka sampai tidak mau tinggalkan Nabi karena merasa betah sekali dengan Nabi SAW. Zaid bin Harith itu disuruh pilih antara ayahnya atau Nabi, dia pilih Nabi SAW. Padahal ayahnya ayah kandungnya sendiri. Dan waktu itu dia masih anak-anak, gitu kan? Dia masih memilih Nabi SAW. Dan beliau berkata juga dalam hadis Bukhari yang sama, atau sama-sama riwayat Bukhari yang tadi sebelumnya saya sebutkan juga, yang saya kerja selama 10 tahun di rumah Nabi. Ini juga sama hadisnya. Anas bin Malik berkata, satu hari pernah saya diutus oleh Nabi SAW membeli hajat beliau, kemudian saya lupa. Lalu saya bermain-main di halaman masjid bersama dengan anak-anak yang sebaya dengan saya, ternyata ya saya lupa, jadi saya bermain. Lalu saya dengar suara dari belakang mengatakan, wahai Unais. Jadi orang Arab kalau mau panggil panggilan sayang diperkecil nama seseorang. Anas jadi Unais. Aisyah itu ya karena pipinya kemerah-merahan, Nabi SAW memanggilnya Humairah. Humairah itu nama yang diperkecil dari Hamra. Hamra ini artinya warna merah. Maksudnya Nabi SAW cukup memanggil Hamra, tapi beliau balik dan mengecilkan lagi, mengatakan hai Humairah, gitu kan, panggilan sayang seperti itu. Nabi SAW waktu melihat Anas ya keluar cari Anas, nggak balik-balik, lihat Anas lagi bermain, lalu Nabi SAW berkata dari belakangnya Anas, wahai Unais, dipanggil panggilan sayang pembantunya, tidakkah kau selesaikan hajat saya dulu baru kau bermain? Ini semua yang membuat akhirnya pembantunya pada betah, gitu kan. Pembantunya pada betah dengan Nabi SAW karena beliau meluruskan kesalahan yang memang notabene adalah pembantu itu juga manusia biasa seperti kita. Kalau bukan karena keadaan, dia tidak akan jadi pembantu, gitu kan.
Kalau keadaan seperti kita ekonomi tidak mungkin. Maka beliau menunjukkan kepada kita bagaimana bermuamalah. Beliau juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang di antara kalian semestinya bermuamalah dengan pembantunya sebagaimana dia bermuamalah dengan keluarganya, memberikan mereka makan, memberikan mereka pakaian, ya, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dari sisi akhlaknya, ya, sangat luar biasa dalam mengontrol emosinya. Dikatakan dalam hadis Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah kecuali kalau hukum Allah dilanggar. Itu saja yang baru wajah beliau berubah. Kalau yang lainnya beliau masih dengan tenang menghadapinya. Dan ternyata ketenangan dalam menghadapi masalah ini mempermudah untuk ya memecahkan permasalahan tersebut. Kan gitu. Kita lihat kalau orang baru belajar bela diri biasanya ya kalau baru tahu 2-3 jurus langsung cari gara-gara di jalanan gitu kan. Tapi kalau orang sudah masternya, dia malah tidak menunjukkan apa-apa gitu. Karena dia bisa mengontrol emosinya. Nanti kalau kepepet baru digunakan ilmunya. Dan ternyata kalau musuh sudah anggap remeh dan kita punya kemahiran, malah musuhnya langsung drop secara otomatis. Itu salah satu contoh nabawiyah sebenarnya. Bagaimana akhlak Nabi SAW. Beliau pernah kedatangan pendeta Yahudi yang beliau utang dengan pendeta tersebut. Kemudian pendeta ini sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW. Yang berkata, wahai Muhammad, bayarlah utangmu. Sementara Nabi duduk di lantai. Kemudian orang Yahudi itu berdiri dan Nabi SAW sedang menyampaikan wahyu. Maka tiba-tiba imamannya Nabi yang dililit di kepalanya dan di lehernya sebagian ditarik dengan keras oleh Yahudi tersebut. Ya, sementara dia berdiri, Nabi lagi duduk, kan gitu. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, bayar utangmu sekarang. Kata Nabi SAW, waktu itu dalam kondisi lagi tercekik lehernya, dengan sangat tenang beliau mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Gitu kan, karena waktunya belum tiba. Maka Umar yang ada di depan beliau marah. Umar lalu berdiri mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Ini orangnya sudah kelebihan melakukan satu perbuatan yang berlebihan, gitu kan. Nabi berikan isyarat agar duduk dengan tenang. Lalu Nabi bilang, baiklah. Kalau begitu wahai Umar, Umar ditunjuk, pergilah ke Baitul Mal, ya, tempat penyimpanan harta kaum muslimin, ambilkan 20 sak kurma. Utangnya beliau 20 sak, satu sak itu 2,5 kilo, satu genggaman tangan. Bayarkan utang saya ke Yahudi dan tambah 20 sak lagi. Umar berkata, ya Rasulullah, 20 sak pertama untuk utang Anda, 20 sak kedua untuk apa? Beliau mengatakan, sebagai ganjaran karena kau sudah menakut-nakuti dia. Umar yang dihukum oleh Nabi SAW, maksudnya adalah, saya ada sebagai pemimpin, biar saya ambil keputusan, gitu kan? Nabi SAW ingin menunjukkan keadilan Islam. Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal, diikuti oleh pendeta ini, sampai di Baitul Mal disusun 20 sak kurma, dikasih kepada Yahudi ini. Waktu mau disusun 20 sak kedua, sebagai balasan karena Umar kasar tadi dengan orang ini, lalu orang ini berkata, wahai Umar, apa kau tahu siapa saya? Umar sambil marah mengatakan, saya tidak ingin tahu siapa kamu. Gitu kan? Lalu dia mengatakan, saya Fulan bin Fulan. Ternyata namanya ini adalah seorang pendeta Yahudi yang sudah lama dikenal mau masuk Islam. Gitu kan? Lalu Umar berkata, apa yang kau buat? Kamu betul-betul melakukan perbuatan yang mungkar depan Nabi SAW. Kau tahu dia seorang Nabi, bagaimana kau cekik dia? Kata pendeta Yahudi ini apa? Wahai Umar, apa kau kira saya ini orang gila? Saya datang ke masjid kalian, saya cekik Nabi dan Raja kalian di depan kalian, gitu kan? Nah, itu tidak ada maksud, ada maksudnya, ada tujuan. Dan saya bukan orang gila, saya normal, ada alasan saya lakukan. Kata Umar, apa alasan kamu? Dia bilang, saya temukan dalam diri Muhammad semua ciri kenabian yang disebutkan dalam Taurat, semuanya benar. Ciri fisiknya, jalur keturunannya, dia hijrah ke Madinah, semua sudah nggak ada lagi. Tinggal satu yang belum saya buktikan. Apa itu? Dia bilang, ghalaba hilmuhu ghadabu. Emosinya terkalahkan dengan kebijaksanaannya. Jadi tadi itu saya sengaja tuh, tadi sebelum waktu cekik lehernya, sengaja saya lakukan di depan kalian. Saya sudah siap mati sebenarnya, gitu kan? Tapi karena saya ingin buktikan satu saja, betul nggak ini Nabi? Ternyata setelah saya buktikan memang betul-betul wahai Umar, seperti yang disebutkan dalam Taurat, dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Orang itu masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Beginilah yang membuat orang-orang akhirnya ya, yang mencontohi beliau mendapat pelajaran besar, kan gitu. Tidak memecahkan masalah dengan emosional. Ini sering saya tarik bahkan dalam masalah rumah tangga, gitu kan. Bagaimana orang banyak dengan emosional, ibu-ibu saja kepada anaknya salah sedikit sudah dicubitin sampai merah-merah, gitu kan. Padahal sebenarnya itu tidak mendidik sama sekali, gitu kan, tidak mendidik sama sekali. Bagaimana Nabi SAW menghadapi masalah, dipecahkan, diberikan tuntunan yang benar dengan tidak emosi, gitu kan. Jadi ini juga pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya, kata Nabi, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Karena marah tidak akan memecahkan permasalahan. Di antara akhlak Nabi SAW, gitu kan. Juga tadi ada tertinggal dari sisi fisik beliau. Kadang-kadang secara fisikal juga beliau
ada hal-hal yang boleh dicontohi, diikuti, tapi bukan masuk dalam syariat. Seperti misalnya cara jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat beliau kalau jalan itu seperti orang turun dari bukit, jadi cepat, nggak pernah lambat-lambat gitu. Nah ini bukan bagian dari syariat, tapi yang mencontohi karena ingin mengikuti Nabi SAW dapat pahala, kata para ulama, gitu kan. Kemudian itu ciri, dan ini tidak pernah ada penyebutan Nabi mengatakan contohilah cara jalan saya misalnya, kan gitu. Kemudian juga diantara ciri khasnya beliau kalau jalan beliau biasa, karena apalagi kalau musim dingin ya, kalau musim dingin di kota Madinah itu biasanya ada angin kencang. Maka beliau kalau jalan menggunakan tongkat atau pedang, gitu kan. Jadi beliau kadang-kadang menancapkan di tanah, di waktu itu masih padang pasir ya, tidak ada kayak kita sekarang aspal segala gitu. Itu masih sulit. Jadi beliau menahan untuk bisa jalan. Ini di waktu-waktu angin kencang saja, gitu kan. Ini diantara yang bukan bagian dari syariat, bukan bagian dari syariat. Ada orang kadang-kadang juga melakukannya gitu. Juga ciri Nabi SAW adalah yang tidak masuk dalam syariat adalah memilih bentuk baju dan warna tertentu untuk baju itu. Seperti misalnya beliau pernah menggunakan baju jubah berwarna merah yang ada garis-garis hitamnya, gitu kan. Nah, apakah semua umat Islam memakai semua jubah merah laki-lakinya? Enggak. Kalau ada orang melakukan karena sunnah, karena Nabi SAW pernah menggunakannya dapat pahala. Beliau juga menggunakan imamah di kepalanya, gitu kan. Kain yang dililitkan, yang diputarkan, kemudian dijatuhkan sebagian di lehernya, gitu kan. Apakah ini memang semua umat Islam juga melakukannya? Jawabannya tidak, karena tidak ada perintah khusus dari Nabi untuk pakai imamah, gitu kan. Untuk pakai imamah, tapi pada saat itu menjadi pakaian orang Arab. Jadi pakaian Nabi SAW dan pakaian orang-orang kafir Quraisy juga menggunakan imamah. Jadi mereka pakai imamah. Tapi kalau ada yang melakukan karena Nabi SAW pernah menggunakannya dan diniatkan karena itu, insya Allah kata para ulama akan mendapatkan pahala. Jadi diantara tadi yang tertinggal dalam masalah fisikal beliau kan gitu. Baik, cukup banyak akhlak Nabi SAW yang mungkin tidak bisa dirincikan semuanya gitu kan. Yang jelas beliau sangat sempurna dari sisi akhlaknya, beliau sangat ramah, santun dan seterusnya. Kemudian dari sisi syakhsiyah, kepribadian beliau orang yang sangat luar biasa gitu kan. Beliau kalau jalan gitu kan, beliau jalan dengan tegak dan senyum dengan semua orang, memberikan salam kepada siapa saja, menegur, menyapa orang. Dari sisi kepribadian itu sangat luar biasa, dan beliau punya prinsip yang sangat tegas. Kalau boleh boleh, kalau enggak enggak, gitu kan. Ada hal-hal, jadi beliau tidak keras, tapi beliau tegas. Seperti contohnya waktu beliau pulang atau satu kali beliau datang dari safar. Kata Aisyah, suatu hari pernah Nabi SAW datang dari safar, kemudian masuk ke rumahku sementara aku menggunakan pakaian dan gorden. Jadi ada baju beliau, mungkin kalau sekarang kayak baju rumah ya, itu yang ada gambarnya, bajunya ada gambar makhluk hewan, kemudian gordennya juga begitu, yang saya baru dapatkan dari negeri Syam. Maka saya melihat raut wajah Nabi SAW berubah, tiba-tiba berubah dan mengatakan kepada saya, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah orang yang menciptakan atau membuat seperti makhluknya Allah. Artinya gambar-gambar ini ya pelakunya akan mendapatkan siksaan yang pedih, termasuk kamu akan dapat, itu bahasa langsungnya, tapi beliau tidak menyinggung seperti itu, gitu kan. Dan ini salah satu ciri khas juga Nabi SAW. Dari sisi kepribadian beliau tegas, ini nggak boleh, selesai, diturunkan. Dan beliau biasanya kalau mengingatkan orang yang salah tidak menunda, langsung pada saat itu, dan cirinya tidak menyebutkan nama. Misal beliau mengatakan ada satu kaum yang meninggalkan Jumat, gitu kan? Tidak sholat Jumat mereka. Alasannya karena masjid jauh, masjid Nabi jauh dari kota. Mereka di kota Madinah tapi jauh jalannya, kan gitu. Seperti orang-orang yang tinggal di sekitar Wadi Aqiq, itu bisa 6 kilo, 7 kilo dari Masjid Nabawi, kan gitu. Ada yang diantara mereka beralasan kami nggak bisa Jumat. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau naik dari mimbar, beliau mengatakan, ma balu aqwam. Kenapa ya ada sebagian kaum yang meninggalkan Jumat, gitu kan? Jadi beliau mengatakan begitu saja. Ada orang di depannya jelas berbuat salah, beliau mengatakan kenapa ya? Pernah beliau mengutus seseorang amil zakat, ngumpulin zakat gitu. Kemudian pada saat ngumpulin zakat, orang itu datang dan berkata, ini bagian saya, gitu kan? Ini zakat untuk kalian yang saya kumpulkan dan ini yang saya dikasih.
Padahal sebenarnya pemungut zakat nggak boleh nerima apa-apa gitu kan, maksudnya begitu hukumnya. Maka kata Nabi SAW, kenapa ada orang yang saya utus? Beliau tahu siapa orangnya, tahu namanya siapa, tapi tidak disebut. Beliau mengatakan, kenapa ada orang yang saya utus, kemudian mengumpulkan zakat dan dia berkata ini punya saya dan ini punya kalian. Kalau misalnya memang ada bagian dia dari zakat itu, maka dia tinggal duduk di rumahnya, dia akan diantarkan haknya kok, akan diberikan haknya. Jadi beliau begitu caranya, ya, perilaku atau karakter yang atau syakhsiyah pribadi yang luar biasa gitu. Dan beliau kalau punya membela kebenaran, kalau benar-benar, kalau salah-salah. Bahkan beliau pernah waktu perang Uhud, sebelum perang Uhud, nanti kita pelajari itu, insya Allah. Jadi beliau sempat bermusyawarah dengan sahabat, gimana nih? Orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah. Mereka mau menyerang kota Madinah, dan Uhud ini jaraknya cuma sekitar berapa kilo dari pintu gerbang Madinah, waktu itu cuma 2 kilo, 3 kilo saja. Gitu kan? Lalu datanglah pasukan orang Mekah di sekitar Uhud, sudah dekat pintu gerbang Madinah, mereka bisa merebut kota Madinah nih. Maka bermusyawarah Nabi SAW dengan para sahabat. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nggak usah kita berperang, nggak usah kita keluar lawan mereka, sudah terlanjur mereka tiba di sini. Lebih baik kita bertahan di kota Madinah dalam benteng, nanti kita lawan mereka dari sebelah benteng gitu. Ada sebagian sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, kita keluar aja. Ya kita keluar aja, kita keluar lawan aja mereka. Ya, agama sudah perintahin kita berjihad gitu kan. Maka pendapat yang mengatakan untuk keluar berperang itu lebih banyak daripada pendapat yang mengatakan tidak berperang. Maka Nabi SAW pun mengatakan, baiklah kalau begitu, ayo kita berperang. Lalu Nabi masuk mengatakan, siap-siapkan untuk kalian, diri kalian. Lalu Nabi masuk pakai baju perang. Setelah pakai baju perang, sebagian sahabat tadi yang semangat untuk jihad berkata, jangan, satu sama yang lain ya, jangan sampai kita ini memaksa Nabi SAW. Maksudnya Nabi mungkin lebih cenderung untuk tinggal di Madinah, maksudnya kita biarin beliau ambil pendapat gitu kan. Beliau sudah keluar pakai baju perang. Waktu keluar sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda memang mau di Madinah, kita tinggallah di Madinah, jangan terpaksa karena kami. Apa jawaban Nabi SAW? Pribadi yang luar biasa, sekali ambil keputusan kebenaran selesai. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah azam, bertekad, jalani, tawakal kepada Allah. Beliau mengatakan apa? Tidak layak bagi seorang nabi telah menggunakan baju perang kemudian membukanya kembali sampai Allah memilihkan menang atau kalah. Jadi beliau punya pribadi, mengambil keputusan selesai. Keluar ya keluar, tidak keluar atau enggak ya, ragu bimbang. Tidak bisa begitu. Memang Allah SWT menyuruh, kalau itu kebenaran jalankan, bismillah, jalani gitu kan, tawakal kepada Allah saja. Kalau sudah azam bertawakal. Ini diantara yang Nabi SAW tunjukkan tentang masalah kepribadian beliau yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga dalam kehidupan rumah tangga atau hayat zaujiyah juga seperti itu. Beliau sangat ya ramah, santun, berbuat baik, bijaksana gitu kan. Beliau Abu Bakar lalu pernah berkata dalam hadis Bukhari, aku pernah masuk ke dalam rumah Nabi SAW dan aku temukan sedang ada masalah dengan Aisyah. Artinya ada sesuatu yang membuat mereka tidak saling ngomong, kayak orang yang biasa suami istri mungkin ada masalah yang tidak nyaman. Itu terjadi pada Nabi SAW, gitu kan. Tapi tidak disebutkan apa sebabnya, nggak disebutkan apa sebabnya. Lalu Abu Bakar berkata, aku menegur Aisyah, mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kau begitu dengan Nabi SAW? Artinya buat beliau senyum, senang. Lalu Aisyah diam saja. Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, biarkanlah dia, nggak ada masalah. Insya Allah ini bisa diselesaikan gitu loh, masalah kecil. Lalu Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW dan kepada Aisyah, kalau begitu ya, masukkan saya ke dalam rumah ini dalam kondisi saya tidak terlibat dalam masalah kalian, sebagaimana tadi saya masuk sudah terlibat dalam masalah ini. Lalu Nabi SAW tersenyum. Begitu saja beliau menghadapi. Jadi ada masalah-masalah yang dihadapi, tapi dengan sangat tenang. Waktu anaknya Zainab radhiyallahu anha punya anak namanya Umamah, meninggal dunia anak ini, gitu kan. Lalu Nabi SAW lagi ceramah, datang utusannya Zainab ini mengatakan kepada Nabi SAW, seorang pembantunya datang mengatakan, ya Rasulullah, anak anda Zainab berkata, datanglah ya melihat Umamah sakit keras, waktu itu belum meninggal. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada dia agar dia bersabar, gitu kan. Nanti saya datang setelah ceramah ini, saya lagi menyampaikan ilmu. Datang berita kedua lagi, ya Rasulullah, kata Zainab anak anda Umamah sudah meninggal dunia. Maka datanglah lihat. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, tapi saya selesaikan dulu ceramah ini. Datang lagi berita yang ketiga, pembantu Zainab mengatakan, ya Rasulullah, Zainab bersumpah atas nama Allah, anda harus datang melihatnya sekarang juga. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Ditutup ceramahnya, beliau ke sana.
Beliau ke sana, lalu beliau menyabarkan Zainab, kemudian beliau menjalani biasa saja. Ya, jadi tidak ada masalah yang dijadikan sebagai masalah yang besar bagi beliau. Semua dijadikan kecil, semua dipecahkan dengan ketenangan dan kedewasaan. Begitu terus beliau menjalankan rumah tangga beliau alaihissalatu wassalam, dan cukup banyak contoh dalam masalah ini, dan ini cuman sedikit kulitnya saja. Maksudnya adalah dengan belajar sirah nanti kita akan lihat bagaimana kehidupan beliau dalam rumah tangga, suka dukanya, bagaimana beliau melalui sebagai manusia biasa dan juga sebagai nabi yang disuri tauladani. Kemudian juga dalam masalah kehidupan sosialnya, beliau berbaur dengan orang-orang, gitu kan? Beliau mendatangi orang-orang yang sudah tua, beliau mengunjungi orang sakit, beliau menanya kabar-kabar mereka, beliau membantu orang-orang susah, dan beliau tidak pernah perhitungan dengan siapapun. Sampai beliau pernah mendapati harta rampasan perang yang penuh di depan beliau, kemudian datang orang minta, beliau berikan, datang lagi orang minta, beliau berikan, sampai habis. Beliau nggak punya lagi gitu, beliau nggak punya lagi sama sekali harta yang bisa dibagikan. Lalu beliau sedih, masih ada orang miskin yang minta gitu, nggak ada lagi. Dan beliau kalau memberi itu tidak pernah perhitungan, punya sekian banyak karung kurma dibagiin langsung dikasih, sekian banyak, gitu kan, ndak sekilo 2 kilo saya tapi dikasih banyak. Maka waktu itu Umar berkata, ya Rasulullah, Allah tidak memaksakan anda untuk, Allah tidak memerintahkan untuk memaksa diri. Kalau nggak bisa ya nggak usah gitu. Lalu Nabi SAW tetap diam. Ali berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ini ada sebagian dirham punya saya, ditaruh di depan Nabi SAW. Lalu berkata, silahkan anda sedekahkan. Lalu Nabi SAW senyum, Nabi sedekahkan apa yang Ali berikan itu. Lalu berkata Nabi SAW, beginilah saya diperintahkan. Jadi dalam kehidupan sosial, kalau kita mau bagaimana masyarakat dekat dengan kita, orang senang dengan kita, penuhi kebutuhannya. Selama kita mampu dan niatkan baik, ada pahalanya, maka itu sangat baik untuk bisa hidup bersosial. Makanya juga Nabi SAW memerintahkan, siapa yang masak, lebihkanlah kuahnya atau masakannya, berikan kepada tetangganya, berikan kepada kerabatnya. Sehingga kehidupan sosial itu ada. Jangan sampai kayak di Jakarta sebagian tempat kita nggak tahu siapa nama tetangga, gitu kan? Kemudian bahkan tidak pernah tegur-teguran, nggak pernah salam, nggak pernah datang menjenguk melihat. Maka musuh itu harus dijauhi. Nabi SAW memberikan wasiat. Beliau berkata dalam hadis Muslim, Jibril mewasiatkan kepada saya tentang tetangga sampai saya mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya, karena diingatkan terus untuk menjaga hubungan dengan tetangga, bersosialisasi, gitu kan? Bagaimana orang bisa merasa peduli dengan tetangganya, itu ijtimaiyahnya.